Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang berharap penuh dan bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Auxiliary Kapten Bambang Hadisuwiknyo. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun saudara berada. Kita jumpa di dalam Oasis Fajar pagi ini. Kali ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Ratapan 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami memuji segala kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk kehidupan yang baru, dan kami bersyukur untuk kuat dan sehat yang boleh kami alami hari ini. Tentunya ini bukan satu kebetulan, tetapi karena berkat Allah semata yang nyata dalam hidup kami, sehingga kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan untuk sepanjang hari ini. Mendahului segenap kegiatan kami hari ini, kami mau bersaat teduh menghampiri kekudusan Allah, mau mendengarkan bagian firman Tuhan, agar kiranya firman Tuhan hari ini akan menjadi kekuatan iman kami yang baru di dalam kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, pagi ini saya akan membaca bagi saudara sekalian khususnya di dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Ratapan pasal 5 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Nah, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tidak terasa kita telah menjalani pembatasan peribadatan lebih kurang 3 bulan. Tata cara beribadah sekarang harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan, atau sering kita mendengar new normal, keadaan normal yang baru. Berbagai macam cara sudah diupayakan oleh pemerintah, baik tingkat pusat sampai dengan daerah, termasuk desa-desa di mana kita tinggal. Pemerintah memprediksikan akan ada puluhan juta orang miskin baru karena dampak wabah COVID-19 ini. Baik mereka yang kena PHK langsung, atau mereka yang sedang mengalami dirumahkan oleh perusahaan karena ditutup sementara waktu, dan lain sebagainya. Terjadi penurunan daya beli masyarakat, atau ada yang menggambarkan, para ekonom mengatakan, terjadi kemerosotan ekonomi masyarakat secara luas. Nah, tentunya kita berdoa, berharap supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu, kemudian kehidupan perekonomian akan segera pulih kembali. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita hari ini adalah pasal terakhir dari kitab Ratapan, dan ini menjadi sebuah doa syafaat yang mana penulis atau Yeremia mengakui bahwa sekalipun Allah bertanggung jawab atas penghukuman dan musibah Yerusalem, tetapi Allah masih mendengar seru doa dari bangsa itu, menerima pengakuan dosa mereka yang sungguh-sungguh, dan menanggapinya dengan pengampunan dan limpah kemurahan. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-18, penulis atau Yeremia dengan hidup melukiskan keadaan bangsa Israel yang mengalami pembuangan secara jasmani atau fisik, yaitu mengalami perbudakan. Dan tentunya secara emosional,
Mereka sudah putus pengharapan. Mereka mengalami penindasan. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami ketakutan. Ini semua menjadi pengalaman pahit atas kehidupan masa lalu bagi bangsa Israel. Tidak bedanya, kita bangsa Indonesia juga pernah mengalami penjajahan. Para orang-orang tua pendahulu kita, mereka lah menjadi saksi hidup bagaimana penjajahan itu mereka rasakan. Dan kita bersyukur sebagai orang-orang merdeka hari ini kita berdaulat sebagai bangsa Indonesia. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, kitab ratapan ini ditutup dengan doa yang mengungkapkan harapan akan kemurahan Allah. Ratapan mengajarkan kepada kita untuk berseru kepada Allah di dalam situasi yang paling buruk sekalipun, bahkan ketika kita berada di bawah hukuman Allah sendiri. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saudara tentu pernah mendengar di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dulu adalah orang yang kaya, yang dihormati dan disegani, kemudian menjadi orang yang miskin dan dihinakan. Ya, saudara ingat Ayub. Dulu seorang pejabat yang dihormati, disegani di negeri ini, kini menjadi pesakitan dalam penjara karena tindak korupsi. Dulu artis yang sangat terkenal, kini dilupakan orang. Dulu banyak teman, kini harus sendirian. Dulu gagah perkasa, luar biasa, kini perawakannya semakin menyedihkan. Nah, ini semua saudara sekalian yang disebut kemerosotan. Bangsa Israel pernah mengalami fase seperti ini. Pada zaman mereka dipimpin oleh Raja Daud dan Raja Salomo, kehidupan rohani bangsa ini sangat-sangat terpelihara. Bangsa Israel mengalami puncak kejayaan. Bangsa-bangsa lain di sekitarnya menghormati mereka, bahkan memberikan upeti kepada bangsa Israel. Akan tetapi setelah mereka berpaling dari Allah, Israel menjadi runtuh. Israel menjadi bahan cibiran bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Sangat ironi. Saudara sekalian, keadaan menyedihkan seperti inilah yang diceritakan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan pasal yang kelima. Nah, bangsa Israel mengalami titik nadir dalam sejarah bangsa ini pada zaman Alkitab. Coba perhatikan mulai ayat yang pertama. Dulu dihormati, kini dihina. Ayat yang kedua dan tiga. Dulu memiliki segala sesuatu, kini milik pusaka pun beralih kepada bangsa lain. Ayat yang kelima. Dulu kuat, kini lelah. Dulu kaya, kini meminta-minta roti. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dulu bahagia, kini sengsara. Ayat ke-8. Dulu berkuasa, kini pelayan-pelayan pun memerintah mereka. Dulu gampang mencari makan, sekarang demi sekerat roti mereka harus berhadapan dengan maut. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dulu kenyang, tetapi sekarang kelaparan. Ayat yang ke-11. Dulu terhormat, kini tidak berdaya. Ayat 12. Dulu disegani, kini diremehkan. Ayat ke-13. Dulu tidak ada beban, kini harus memikul batu kilangan. 15. Dulu bergirang, kini berkabung. 20. Dulu jadi kesayangan, kini seolah-olah dilupakan. Ayat ke-21. Dulu dicari, kini seolah dibuang. Dan sebagai penutup ayat yang ke-22. Satu ratapan yang sangat memilukan. Pertanyaannya adalah,
Mengapa semua ini bisa terjadi? Jawabannya hanya satu, saudara sekalian. Semua karena dosa. Setiap kemerosotan berawal dari benih dosa yang dibiarkan. Ada hukum namanya hukum sebab dan akibat. Contoh sederhana. Tidak beribadah 1 kali, 2 kali, biasa-biasa saja. Akhirnya tidak bergereja sama sekali. Dan sekali waktu ketika mau memerlukan pelayanan, harus mencari gereja atau mencari hamba Tuhan yang bersedia melayani. Nah, ini terjadi di dalam pelayanan-pelayanan para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mengangkat pelayanan. Termasuk saya, tahu persis dengan keadaan ini. Saudara sekalian, hati-hati dan berjaga-jagalah, agar jangan sampai dosa menguasai kita. Sebab dosa tidak akan pernah mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sebaliknya, dosa akan menghancurkan seluruh hidup kita. Dosa tidak akan pernah mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, dosa akan menghancurkan seluruh hidup kita. Jangan sampai rumah tangga kita, jangan sampai keluarga kita, jangan sampai pekerjaan kita, pelayanan kita, seluruh hidup kita menjadi hancur karena dosa setitik yang tidak terselesaikan di hadapan Allah. Kehancuran bangsa Israel kiranya menjadi peringatan bagi kita sekalian, sekaligus teguran agar kita tidak main-main dengan dosa atau bahkan berkompromi dengan dosa. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami memuji segala kebesaran-Mu Tuhan. Sejenak kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Satu pengajaran penting bagi kami pagi ini adalah tidak ada hal yang kami rasakan kecuali kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Ketika diingatkan kepada kami sekalian bahwa dosa tidak akan pernah mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Namun justru sebaliknya, dosa akan menghancurkan seluruh hidup kami. Oleh sebab itu, ajar kami untuk tetap setia, tinggal setia di hadapan Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari ini, mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kami hari kesehari ini. Kesempatan yang baik ini ya Tuhan, hamba-Mu bersyafaat bagi setiap pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Hari ini ketika mereka akan melakukan aktivitas yang menjadi tanggung jawab ataupun pekerjaan masing-masing, Tuhan mendahului langkah-langkah mereka. Baik mereka yang berjalan kaki, naik gunung, turuni lembah, menyeberang kuala, mereka yang berkendara baik sepeda motor ataupun mobil. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya semua pendengar setia Radio Cakrawala diberkati oleh Tuhan. Keluar masuk mereka dijagai oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Usaha dan pekerjaan yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Termasuk bagi anak-anak mereka yang sedang menuntut pendidikan di semua tingkatan SD sampai perguruan tinggi. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan, diberi kepandaian akal budi yang baik. Termasuk ketika kami berada di masa-masa sulit ini. Tidaklah mudah bagi anak-anak kami untuk menuntut ilmu. Tetapi dengan kemampuan ilahi, mereka boleh akan mendapatkan satu pengajaran yang baik, yang berguna bagi kehidupan masa depannya. Hari ini, semua kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.
Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.